iPhone 13 base model yang katanya David gadgetin HP paling rekomendasi di tahun 2024 dan mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahad Hassani. So, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan alhamdulillah jazakumullah khairan. Mugi-mugi Allah paring amas selamat lancar barokah. Nah guys, jadi di sini aku mau sedikit berbagi pengalaman bersama kalian. Kalau di sini aku tuh barusan dapat iPhone 13 base model dengan harga, ntar ya aku mau cek dulu ya. Tuh hilang guys. Nah ini dia iPhone 13 base model dengan memori 512 GB dengan harga 7,8 juta guys. Jadi ini tuh terhitung murah pakai banget ya guys ya, karena memorinya itu yang paling tinggi dan harganya itu 7,8 guys, yang dimana pasaran di luar sana itu masih di atas 10 juta. Itu yang versi iBox, karena untuk versi yang aku beli ini iPhone 13 ini adalah versi internasional guys. Jadi internasional dan tidak terdaftar bea cukai. Duh, kok nggak takut keblokir bang? Jadi beberapa waktu lalu sebelum aku ganti iPhone 13 ini guys, sedikit cerita. Aku tuh punya temen makelar HP yang dimana dia tuh emang dia kerjaannya tuh jual beli HP gitu, cuman dia nggak punya harga temen. Jadi aku hampir nggak pernah beli di dia karena ya dipukul rata, dan dia itu kelas pasarnya udah tinggi. Jadi dia kalau jual itu harganya sudah di atas harga-harga standar lah, karena dia pasarnya juga udah mulai banyak gitu kan. Jadi dia udah nggak pasang harga yang murah menurut aku ya. Kemudian aku tanya iseng-iseng, tanya bro, kalau semisal aku beli HP yang iPhone yang Inter, kemudian emailnya nggak daftar, terus naudzubillah min dzalik, terus waktu-waktu keblokir, kira-kira aku daftarin lewat luar negeri, kira-kira aku daftarin ke bea cukai bisa nggak ya? Jadi aku mau ke luar negeri terus balik lagi aku daftarin bisa nggak? Katanya bisa guys. Nah ini akhirnya aku bilang ke istriku kalau semisal HP-nya keblokir itu bisa daftarin ulang kalau kita habis dari luar negeri. Dan juga aku pernah di TikTok guys, di TikTok itu aku pernah nanya orang yang memang kerjanya itu just tip email gitu kan, juga beli-beli iPhone luar negeri gitu. Terus aku iseng komen kalau iPhone 13 misal keblokir terus aku bawa ke luar negeri, aku balik lagi, aku daftarin, kira-kira kena biaya berapa? Katanya gratis guys. Jadi itu salah satu salah satu alasan yang membuat aku semakin pede untuk beli iPhone bekas yang internasional tanpa terdaftar bea cukai. Ya alhamdulillah sampai detik ini, karena ini udah berjalan hampir 1 bulan, alhamdulillah nggak ada kendala. Karena waktu ketemu juga aku reset HP-nya, aku update iOS-nya sampai di iOS 18, karena kebetulan waktu itu iPhone 11 Pro itu iOS 18. Jadi kalau misal mau tukar data itu harus iOS yang setara. Dan alhamdulillah orangnya juga mau, aku reset, aku upgrade juga iOS-nya, dan alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali guys. Jadi di sini aku udah pegang diskbooknya udah jelas pasti OEM ya guys ya, nggak mungkin ori karena ini internasional, tapi termasuk OEM yang bagus karena dari print-printannya itu serasa kayak yang asli. Kayak ini kardus dari punya istriku ini iPhone 11, ini ori ya karena beli di iBox. Jadi kalau kita bandingin sih ya pasti beda ya, cuman ya kalau sekilas memang nggak seberapa. Dari warnanya aja udah kelihatan, atau karena iPhone 11 nya ini udah lama ya. Dari 2019, kalau ini kan emang baru rilis. Nah kemudian aku cek HP-nya, kelengkapannya sih pasti OEM ya, nggak pasti ori, karena kayak kabel-kabel gini Type-C to Lightning, aduh aku udah tidak meyakinkan atau meragukan. Jadi aku nggak perlu pakai aksesorisnya karena aku udah pakai kabel data dan adaptor dari Baseus guys yang udah MFI. Kemudian hal-hal yang perlu kalian cek ketika beli bekas, salah satu yang pertama adalah kalian cek fisiknya dulu guys. Pastikan fisiknya itu sesuai dengan deskripsi atau penjelasan beliau yang jual itu. Kalau misal dia jual mulus nggak ada minus ya, kalian juga harus ngecek, pastikan HP yang kalian beli itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan,
sesuai dengan deskripsi. Nah, setelah aku ngecek dari fisiknya, alhamdulillah nggak ada kendala, nggak ada minus sama sekali dari backdoor, kamera, layarnya. Waktu itu layarnya ada tempered glass, nggak terpasang tempered glass, jadi aku bisa leluasa ngecek langsung fisiknya guys. Karena kalau misalnya tempered glassnya, kalau misalnya kita nggak mau dibuka, lah itu yang perlu dipertanyakan guys, tempered glassnya maksudnya. Karena tempered glass kan sekarang udah murah ya, online itu ada yang jual 15-10 ribu, banyak lah. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus kalian cek adalah pastikan kartunya bisa terbaca guys, terutama kartu Telkomsel, karena yang banyak dipakai itu kan Telkomsel ya guys ya. Dan kebetulan di sini aku menggunakan kartu Telkomsel dan alhamdulillah ketika aku masukin juga aman, tidak ada kendala, sudah terbaca. Kemudian aku coba masukin kartunya istriku yang XL, itu juga terbaca alhamdulillah. Kemudian kalian bisa ngecek baterai health-nya. Di sini kalian bisa cek baterai health-nya harus sesuai dengan apa yang dia posting. Kalau kemarin dia postingnya 90% dan alhamdulillah sesuai dengan postingannya 90%. Nah, kalau sudah, kalian bisa satu aplikasi yang memudahkan kalian untuk mengecek semua fungsi-fungsi pada iPhone kalian. Jadi kalian itu langsung buka App Store kalau semisal HP-nya belum di login ya. Jadi kalian nggak bisa download sih, karena kalau semisal HP-nya kondisi baru atau setelah di reset, pasti harus membutuhkan iCloud dulu untuk bisa download aplikasi guys. Jadi ini tuh cara kalau misal kebetulan kalian belum riset nih, masih ngecek nih, kalian izin ke orang yang jualan, kalian cari aplikasi yang namanya Trade-in Online Box. Di sini kelihatan nggak guys? Bentar ya. Di sini, bentar. Nah, namanya Trade-in Online Box, iBox. Jadi kalian masuk ke App Store, kemudian kalian ketik aja iBox di sini, nanti otomatis dia akan keluar dengan kategori bertuliskan Trade-in Online iBox. Jadi di sini langsung aja kita buka. Nah, di sini tuh guys, kita ikutin aja semua apa yang perlu diminta kita masuk. Nah, ketika kalian masuk guys, otomatis akan langsung terdeteksi device HP kalian dan memorinya. Dan ketika aku masukkan, set otomatis dia langsung terdeteksi iPhone 13 dengan storage 512. Bentar ya. Nah, langsung terdeteksi iPhone 13 storage 512. Di sini harga estimasi 4.300.000 sampai 6.000.000. Astagfirullah, ini tuh harga jual ya kalau misalnya kita mau jual. Jadi langsung aja kalian pilih mulai tes. Ya, di sini kalian akan banyak berapa tahapan-tahapan untuk mengecek device yang kalian beli. Bentar, ini kok ngeblur gini sih guys, tolonglah. Ini soalnya aku shootnya lagi pakai kamera Canon, yang dimana biasanya itu aku butuh HP lainnya untuk nge-shoot, sedangkan HP gue lainnya Redmi, kameranya jelek. Jadi di sini aku pakai. Kemudian kalian pilih, bentar ya. Kayaknya kita, oh enggak, udah bisa ya. Nah, di sini tuh nanti ada tahapan-tahapan yang harus kalian ikutin satu persatu untuk memastikan fungsi-fungsi dalam software HP kalian yang kalian mau beli itu semuanya berfungsi dengan baik. Yang pertama, kartu SIM, kalian klik aja. Di sini kalau semisal, mulai cek dulu, kita mulai cek. Oke, kartu SIM tes SIM menggunakan jaringan saluran. Oke. Berarti kita matikan dulu WiFi-nya. Cek ulang. Oke, aku udah pakai ini. Bentar, kita ulangi dari awal ya. Kita ini pakai mode. Bentar, mulai dari awal. Mulai tes kartu SIM. Mulai cek. Oke, kartu SIM dia udah centang 1, CPU kita udah centang juga hijau, harddisk aman, kondisi baterai juga aman, jailbreak tidak, masih aman. Tekan tombol silent, pastikan tombol masih berfungsi dengan baik. Oke, ntar kita matikan dulu ya kameranya. Nah, sorry guys, aku barusan merubah settingan dari kameranya karena ntar ya, karena kebetulan dari tadi ngeblur terus. Jadi di sini aku pakai manual dan aku fokusin di HP-nya.
Oke, jadi cek fungsi software ya. Ini masih ditekan tombol silent. Pastikan tombol masih berfungsi dengan baik. Tombol silent itu yang bagian ini ya. Kita klik aja silent. Oke. Nah, kalau udah selesai nanti otomatis akan centang hijau. Tekan tombol volume up. Oke, berfungsi dengan normal. Tekan tombol volume down. Berfungsi juga normal. Tekan tombol on off. Oke, berfungsi dengan, dan ini kita tes kamera guys. Oke, di sini kita foto ini Lego favoritku. Aman kamera depannya, aman. Oke. Nah ini dia guys, swipe layar smartphone hingga kotak hitam menghabis. Jadi di sini tuh kita bisa ngetes touchscreen-nya, dipastikan tidak ada pixel yang mati atau tidak ada dead pixel ya guys ya. Jadi kita mulai. Jadi kalau di sini tuh kita harus benar-benar fokus memastikan semua lubang-lubang hitam ini terisi dengan warna putih. Jadi dipastikan tidak ada touchscreen yang mati guys. Di sini kita cobain satu-satu. Jadi kayak main game ya. Jadi ini tuh memastikan device kalian aman cuy. Tidak ada dead pixel lah bahasanya. Kalau nggak bisa kita touch aja kayak gini, nggak apa-apa. Nah kalau sudah terpenuhi dia akan otomatis. Apakah Anda ingin mengizinkan? Oke, kita izinkan untuk Face ID-nya. Face ID berfungsi dengan normal, biometrik, dan jadi setelah semuanya terpenuhi otomatis akan centang hijau semua kalau semisal device yang kalian punya ini tuh normal, tidak ada kendala. Kalian lanjutkan. Nah sekarang ini tekan tombol lanjut untuk mengambil foto handphone yang akan diteliti. Oke, nggak dulu makasih. Jadi ini gitu kalau semisal kalian lanjut untuk lanjut ngejual HP-nya sih guys. Jadi itu kita aplikasinya kita butuhkan hanya untuk mengecek fungsi-fungsi dari software HP kalian. Nah kalau semisal semuanya terpenuhi, sekarang ada beberapa hal lagi yang wajib kalian tes sebelum kalian deal membeli HP tersebut. Yang pertama adalah kita tes audionya dulu guys. Jadi kita nyari yang aplikasi namanya voice ini guys. Kita pilih, kemudian kita tes satu persatu. Sabar dong. Tes 1 2 dicoba. Tak. Sekarang kita play. Tes 1 2 dicoba. Nah kalau misal udah selesai, kita lanjut di yang video di dalam kamera. Jadi di sini kalian coba potretnya dulu ya guys, karena iPhone 13 ini tuh nggak ada kamera tele, hanya ada kamera wide dan ultra wide. Jadi kalian harus nyoba kamera potretnya dulu. Pastikan ketika kita moto objek itu harus ngeblur guys. Bentar ya. Nah di sini kan aku udah mencoba dan hasilnya ngeblur alias mantap, jadi aman. Kemudian kita masuk ke bagian selfie potretnya juga. Kita foto di sini. Oke, di sini terlihat ngeblur, masih aman juga. Kemudian kalian pilih video. Terus kalian rekam, kalian ngomong-ngomong ya guys ya. Ini kita pakai tes video dan audionya mic dari kamera belakang. Tes 1 2 3 dicoba. Kemudian kita alihkan ke kamera depan. Tes 1 2 3 dicoba. Oke, kalau sudah baru kita cek guys. Tes 1 2 3 dicoba. Kamera depan mic aman. Kamera belakang tes 1 2 3 dicoba. Oke, nah guys, kalau sudah selesai, insya Allah HP yang kalian akan beli ini aman. Dan satu lagi yang penting guys, jangan lupa kalian cek layarnya. Kalau semisal iPhone 11 ke atas ya itu udah ada True Tone-nya ya. Jadi kalian harus pastikan True Tone-nya masih ada, kan masih menyala dengan normal. Kalau di sini biru, di sini lebih warm. Kemudian kalian harus mencoba sensor cahaya yang ada di atas sini guys. Jadi kalian caranya gini, kalian
kecilin dulu cahayanya. Oke, di sini udah paling redup. Kemudian kalian nyari device lain atau minjam teman kalian atau minjam HP bakulnya atau HP maklernya untuk membuka flash. Nah, kalau udah ada flash kalian paskan di sini. Kalau semisal dia berarti sensornya berjalan dengan normal. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dari audio semuanya udah bisa. Sekarang kita nyoba audionya. Kalian masuk ke pemberitahuan, kemudian masuk ke bunyi, kemudian kalian coba. Nah, kalian harus bisa bedain suara yang atas dan suara yang bawah. Kalau sudah balance berarti speakernya aman cuy. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau misal kalian juga jangan lupa ngecek layarnya ya guys ya. Di sini kita matiin dulu mode malamnya, kemudian kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini kalian juga harus bisa ngecek, pastikan tidak ada warna-warna lain selain warna putih ya guys ya. Dari ujung sini, ujung atas, bawah, kiri, kanan, pastikan semuanya aman. Kalau sudah aman, kalau gitu insya Allah HP yang kalian mau beli itu dipastikan aman guys. Kalau sudah selesai, kalian cek fisiknya, kita dealin harganya, baru kalian minta kesepakatan untuk di reset dan diupdate iOS-nya. Karena yang aku punya ini iOS-nya itu udah iOS 18.1. Jadi setelah kita update, kita reset dan kartu masih terbaca, iCloud-nya nggak ada yang nyantol, dan alhamdulillah HP siap dipinang guys. Mantap sekali. Jadi kurang lebih seperti itu. Sedikit tips and trick buat kalian yang mau beli device bekas. Karena gini guys, iPhone itu sekarang dibagi jadi 3 ya guys ya. Jadi yang paling mahal itu iPhone iBox yang resmi Indonesia, kemudian iPhone Inter yang terdaftar bea cukai, dan iPhone Inter yang tidak terdaftar. Jadi 3 ini tuh sekarang dibagi jadi iPhone itu sekarang dibagi 3 bagian seperti itu, dan harganya pasti otomatis berbeda-beda. Jadi ya kurang lebih seperti itu video singkat dari Ahad Hassani untuk mengecek HP bekas di tahun 2024. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.